Nomor 2 ada kuncinya lagi. Apa tuh, Mas? Kalau mobil retro, mobil klasik, harganya naik terus seiring waktu. Oh, 15. Sekarang udah 25 lebih kali ya? Recaro elektrik itu sekarang di atas gocap. Itu lo pakai Larsen? Iya. Nah itu gue beli aja deh. Wah jangan, nyarinya susah gitu. Udah usianya udah cukup umur waktu di lintas Melawai dia. Tua. Yo Black Pals, Black Talk lagi kita. Kali ini episode berapa men? 11 ya, episode 11. Ketika episode 10, tamu gua kan cantik-cantik, bening-bening gitu. Nah 11 ini, siapa mereka ntar lah kita explore lah. Om Dengki apa kabar? Sehat? Baik Om Boy. Om Didi? Halo. Waduh, ini mereka dari para entusias mobil-mobil 90-an dan retro mas ya? Ya. Pokoknya koleksi mereka bahaya-bahaya lah. Pokoknya fanboynya anak 90-an, fanboynya retro, siap-siap pegang apa? M-banking. Wah. Siapkan saldo. Oh iya dong. Harga cocok, selesaikan cara adat, transfer. Gimana Mas? Ini kita ngomongin mobil 90 sama retro nih ya. Ya. Oke. Tadi soalnya di sebelum pembicaraan, sebelumnya podcast ini, sebelum syuting kita udah rame ada yang wah ternyata mobil sama dengan Volvo, wah segala macam, ada yang DX, wah ada. Kita bakal explore nih. Mas Bengki mau nanya nih. Ya. Mobil kan yang baru-baru banyak nih. Iya. Kenapa sih mobil tua 20 tahun, 23, 25 tahun, 30 tahun gitu kan? Itu kan logikanya ya enak nggak enak relatif lah. Tapi kenapa sih mau ribet-ribet miara mobil tua? Kenapa? Kalau saya mobil tua itu untuk memori Om. Oke. Jadi zaman waktu saya SMA, kuliah, kita waktu itu ngerenin mobil, kan gitu kan, mobil yang sliweran. Nah itu yang belum pernah saya pakai, nah itu sekarang saya cari lagi. Yang gitu. zaman kuliahnya, zaman SMA-nya, oh ini suatu saat gue bakal punya nih, berarti kayak gitu Nah, ya. Belum itu. kesampaian lah gitu Iya. ya. Oh gitu. Waktu dulu emang zaman SMA mimpi mobil apa sih? Zaman dulu. Zaman SMA ya standar sih, standar anak waktu itu ya. Waktu zaman saya SMA itu kan yang hits, mobil yang hits itu DX, oke, Corolla DX. Lancer SL, oke. Wonder Serikaan, ya. sama ini biasanya kalau yang biasa-biasa itu dia ada Kijang, Oke, ya kan? Kijang ya. Nah di situ mulai BMW M10 mulai muncul tuh. Oke. Nah itu cuma mahal lah ya. Ya itu cuman Anak bos. kalangan anak-anak Petinggi. Oh gitu. Tapi zaman itu berarti waktu itu belum punya DX, itu belum punya, zaman SMA belum ya? Udah. Belum, cuman ngikut aja ya kan. Ikut beken lah Ikut sama beken, teman-teman ya. ya. Waduh. Kalau Om Didi gimana nih? Kalau berkaitan sama mobil tua kan, mobil tua itu kan harus ekstra perhatian gitu kan. Kayak istri tua nih ekstra perhatian. Gua Yang pertama maksudnya? Oh, yang pertama. Jadi maksud gua ekstra perhatian. Kadang mobil tua kan baperan kan. Gak dipakai bentar, tiba-tiba bunyi-bunyi lah. Kayak punya jiwa dia. Nah, gitu kayak punya soulnya itu. Bisa terangin nggak kenapa sih mau ribet di mobil tua? Sebenarnya sih kalau kita udah pasti memori. Oke. Tapi yang nomor 2 bawaan orok itu nggak ada demen. Maksudnya ngeliat mobil baru tuh kayaknya nggak ada apa ya, chemistry-nya nggak nongol gitu kan? Gitu ya? Nggak ada. Tapi begitu kita mobil-mobil retro itu emang jiwanya ya di mobil retro. Gitu ya? Iya, itu satu. Oke. Nomor 2 ada kuncinya lagi. Apa tuh Mas? Kalau mobil retro, mobil klasik, harganya naik terus seiring waktu. Oke, Black Pals berarti ini. Jadi sebenarnya kalau yang main mobil retro, mobil klasik lah, maksudnya mobil lama gitu, sebenarnya ada unsur selain hobi, ada unsur investment juga ya? Iya. Itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Oke. Ada cerita nggak pernah ngangkat mobil apa, dipiara berapa tahun, terus dijual berapa? Oke, Mas Didi nih, cakep nih, gimana? Nah, jadi kebetulan mobil apa nih? Pernah punya 300 TE. Oke, 300 T itu memang mahal. Jadi gini, waktu itu sama bini nih ceritanya nih. Oke. Kita lagi waktu itu pas lagi pingin mobil ini kita cari kan gitu kan. Oke. Cari tuh hunting. Sama-sama bareng sama bini hunting dapat. Oke. Dapat. Harganya oke, kayaknya model oke, kita datengin. Dapat. Kita beli waktu itu 170. 170, 300 TE ya? 300 TE. Oke.
bikinnya benar segala macam, hampir 185 lah habisnya. Iya, nggak banyak ya. Nggak banyak gitu kan ya. Udah kita pakai lama lah, lumayan lama pakai, dandanin segala macam. Iya. Terus bangun rumah. Oke. Lagi bangun rumah, perlu tambahan dong kebutuhan. Ngalah tuh mobil akhirnya. Mobil ngalah. Oke. Dijual. Berapa tuh? Kita jual. 380. Wih. Dari 100 ya 85 lah, anggaplah 200 deh. Anggaplah 200 sama plus gitu ya. 200 dijual 385. Dan sekarang berbentuk keramik di rumah. Oke, menarik ya. Berbentuk wah yang lebih abadi lah gitu ya. Jadi yang kebutuhan buat bapaknya gitu buat keluarga, buat segala macam. Jadi itu juga satu kelebihan yang kalau gua mikirnya tadi, kita miara mobil lama itu seiring waktu harganya nambah terus. Udah pasti tuh ya? Udah pasti. Itu rumus ya? Udah pasti. Kalau Mas Bengki pengalaman tadi gimana? Untuk yang naik-naik cuan. Ada, saya waktu itu saya dulu ambil DX itu di akhir saya pensiun waktu itu. Oke. Saya ambil DX, keracunan sama teman-teman, akhirnya saya ambil. Itu waktu itu harga masih so-so ya, belum melejit kayak sekarang DX. Waktu itu saya beli 45 juta. Iya. DX standar nih, ngomong mesin standar semua standar gitu ya? Standar semua. Gitu. Tapi memang saya memang udah lihat DX ini gitu. Ini memang dream saya banget mobil ini. Buat saya DX itu harus lampu 4. Depan, bumper karet. Saya cuma mikir waktu itu kalau saya punya DX, fendernya. Saya pengen kasih fender TRD. Jadi karena saya waktu zaman rally, Mas HMP itu pakai DX GT, lampu bulat 4, full over fender TRD kan. Itu menginspirasi lah gitu. Iya. Makanya saya lihat, waktu saya lihat ini mobil udah pakai itu. Saya cuma mikir mobil ini kurangnya di sini. Saya beli deh itu mobil. 45 juta itu. Iya. Jual berapa? Nah, jual ya nggak enak. Biar semangat lah, agak maju ya. Proven. Nggak enak kalau diomongin, nanti ada yang nangis soalnya. Apa? Angkanya kurang lebih berapa? Kan sekarang udah naik lagi. Jadi waktu itu sebenarnya saya nggak mau jual, karena saya punya pemikiran. Itu mobil mau saya ganti mesinnya 7K plus transmisi matic. 7K-nya Kijang ya. Transmisi matic. Waktu itu ada Retromantic 7 di Jogja. Itu mobil nggak ikut, tapi saya beresin. Ada karat-karat dikit, saya beresin. Nah itu pulang dari situ, ada teman ngomong, ada yang nyari DX tuh. Enggak, DX gue nggak dijual. Gitu. Akhirnya saya dipepet terus. Saya udah kasih 3 option. Di ini semua enggak didukunin. Sampai saya akhirnya nyebut satu angka itu kira-kira ya sekitar 3 digit. Enggak sih, enggak 3 digit, waktu itu belum 3 digit. Tapi udah sekitar, saya nggak lama kok, nggak sampai 2 tahun, itu sekitar 30-an juta lah marginnya. Di luar saya ganti lampu, ganti segala macam pakai pelopong yang ini segala macam itu. Cobra gitu ya. Iya, yang pakai VU meter saya kasih itu. Nah itu akhirnya saya cuma ngomong kalau mau segitu deh. Saya pikir lumayan 30. Tapi saya nggak berpikir bahwa orang itu mau gitu kan. Jam 8 pagi rumah saya diketok-ketok. Saya habis nganter anak saya tuh. Om Bengki, ini orangnya. Dia jadi, jadi. Kan nggak lihat mobilnya. Enggak, udah pokoknya jadi. Gitu. Di situ saya pusing. Wah, ini. Tapi itu saya pakai nggak lama, 2015, 2016. Akhir itu mobil diambil. Saya cuma ngomong, oke nih mobil diambil, tapi jangan buat turun rally ya. Enggak. Ini dia buat show off lah gitu ya, buat hobi bener, buat hobi aja gini-gini. Iya. Seminggu masuk bengkel, Recaro saya ini segala macam. Aduh, ini buat rally. Tapi ya itulah yang proven bahwa margin kalau kita mobil lama, kita ngerawatnya bener, dandannya bener, value-nya akan naik. Value akan naik seiring dengan rare-nya juga ya. Rare-nya juga. Kondisi segala macam ya. Nah kalau kita ngomongin rare kan berarti kan anggaplah kalau misalnya
teman-teman Toyota kan kita ada TRD gitu kan. Iya. Terus ada kalau Suzuki ada Suzuki Sport atau apa segala macam. Terus kalau misalnya jok ya Recaro jaring lah gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu kan barang itu menjadi apa ya? Ya impian lah kalau teman-teman anak-anak 90-an gitu rata-rata ya pakainya itulah arahnya. Itu kan cari yang seger juga Template-nya kan. Nah, gitu kan cari yang seger juga nggak gampang kan. Nah, itu ada kalau hunting itu ada cerita unik nggak sih ibaratnya sampai maksa lah, apa pas keluar negeri lah nyelundupin mungkin atau apa? Ayo Mas Didi cerita gimana? Yang pasti sih banyak kita kalau sekarang kan beda sama zaman dulu. Betul. Zaman sekarang ini karena udah internet segala macam, barang-barang dari luar juga kita bisa dapet. Lebih mudah lah. Nah, temen juga ada nih di komunitas kita juga kan memang ada yang memang kerjaannya dia memang Forwarder lah ya. Forwarder, terus juga dia juga kadang berdagang alat-alat barang-barang kayak gitu. Oke. Dari situ kita hunting. Tapi juga di luar itu kita emang kerjaannya nih kalau tiap malam sebelum tidur itu kita ngeliatin marketplace. Oke. Hunting gitu. Hunting aja sambil sampai kita ngantuk gitu kan ya. Kita lihat aja barang apa cari. Karena kadang-kadang tiba-tiba muncul tuh barang tuh. Dan langsung kalau ajaib langsung malam itu juga deal ya. Biasanya sama rebutan juga sama teman-teman. Oh gitu. Pembelinya mah dia lagi. Dia lagi nanti kan. Saya pernah ngalamin satu barang kita lihat gitu ya. Dulu dua nih kejar nih thread. Dari itu pertama posting 15 menit udah sold. Oke. Kebetulan yang jual anak komunitas juga tapi di luar kota. Oke. Saya nanya cuman bilang, mudah-mudahan yang beli sih teman-teman kita kan. Saya di BTR gitu ya. Oke. Anak-anak BTR juga ya bilang gitu ya. Karena ini cukup lumayan gitu barangnya langka. Ngomongnya, iya bener kok tahu Om. Oh gitu. Jadi emang beli teman-teman kita juga yang nggak hunting yang rebutan itu ya sama mereka-mereka juga ini. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomong kalau misalnya pada masanya setiap era itu kan kalau saya boleh simpulkan pabrikan tuh punya apa ya ikonnya lah. Ibaratnya kita ngomong Toyota, ya nggak semua Toyota jadi icon, setuju ya, betul ya. Legend produk lah gitu. Legend produk lah gitu, yang berhasil. Mungkin tidak terlalu berhasil di pasaran kadang-kadang, tapi malah jadi limited. Menjadi limited kadang-kadang bentuknya bagus segala macam. Nah kalau kan masnya Toyota nih, nah bisa sebutin nggak ya? Anggaplah 5 Toyota deh. 5 Toyota yang icon lah 80-90 nih. 80-90 ya. Apa aja sih gitu kira-kira? Kalau katanya Mas Bengki nih, DX sudah pasti itu Mas. DX sudah pasti. Oke. DX. Ada yang dijual di sini atau yang nggak dijual di sini juga nih Iya, masalahnya. Gitu ya, DX ya. Kalau yang di luar itu apa Sprinter ya 2 pintu? i86. Oh iya. Kan sebenarnya nggak masuk resmi. Iya, oke tadi berarti DX terus tadi AE. AE. Oke. AE8 yang masuk sini adalah AE84 kan? AE84. 82 SE itu GL. Oke. Tapi di sananya kan dia AE86. Iya. Nah, itu juga ikonik di sini. Iya. Terus yang ikonik lagi itu sebenarnya GTI. i92. i92. Oke. Iya, Itu mesinnya 4AG, betul. 4AG 16 ya. Iya. Mungkin lebih gampang nyebutnya Twin Cam GTI. Oke. Orang ya. Indonesia banget ya. Twin Cam GTI. Gitu. Itu 3, terus? Iya, terus ya kalau untuk Jeepnya ya Toyota Hardtop, ya pastilah FJ40 ya. FJ40. Oke. Sama satu lagi Bondera. Oh, itu sih. Itu nggak masuk di sini mobil juga nggak resmi. masuk sini, cuman ya battle proven kalau itu ya. Itu mah bukan jualan lagi. Udah kena granat, kena apa geli-geli. Oke, karena kan banyak kayak Bondera itu saya beberapa kali tawarin itu yang bekas dari tambang tapi itu juga masih pasti diambil. Rata-rata kalau nggak salah tuh di Newmont banyak ya. Betul. Di Balikpapan juga banyak ya. Tadi Starlet udah masuk ya? Oh iya, sama Starlet. Kotak dan kapsul. Starco apa yang bulat? Lebih banyak dicari sebenarnya yang Starco. Starco ya? Karena eranya waktu itu lebih tua, value-nya lebih tinggi, Mas. Oke, menarik ya. Nah, ini kan Toyota nih, Mas. Kalau Mas Didi, saya nggak tahu fanboy-nya apa lebih ke Honda atau apa, tapi tadi kan saya ceritakan, saya lagi nyari Emirates 2 pintu gitu. Terus saya lihat wah, jangan Emirates 2 pintu, Mas. Kenapa Emirates 2 pintu? Karena 2 pintu gitu kan. Karena kalau di Indonesia ini kan 2 pintu atau station wagon kan. Karena itu udah kayak pasti lebih mahal dibanding 4 pintunya. Oke, kalau Mas Didi 2 pintu apa nih kira-kira kalau untuk 80-90-an? Yang jelas sih karena kita dari anak-anak ini, kita kan anak DX ibaratnya. Oke. Yang jelas DX 2 pintu. DX 2 pintu ya. Itu berarti apa Sprinter ya? T71. T71 ya? T71 Sprinter atau ada yang Levin ya. Iya, Levin. Oh iya benar Levin. Jadi Sprinter dan Levin biasanya. Iya. Kebetulan itu kalau mesinnya apa sih?
dia? Aslinya 2TG. 2TG yang Celica 2000 itu? Iya. Celica GT itu iya. ya? Atau DXGT juga 2TG. Oh gitu. Ada yang injection juga. Dan ada injeksi. Iya. Oh, oke Sprint DX 2 pintu terus? Itu. Kalau untuk yang mobil 2 pintu ya. Yang jelas juga pengennya sih pengen Nova, tapi belum sih sampai sekarang. Nova, Civic Nova. Civic Nova. Itu tahun 9. Ya itu 88 udah keluar lah ya. 88 udah mulai keluar. Sampai 91 lah itu ya. Betul. Terus Nova sih cakep sih. Harga juga lagi terus merangkak Iya, nih kan. betul. Oke. Terus kalau yang jelas sekarang juga E30 2 pintu. Wah, itu yang jahat, Mas. Pernah punya juga. Pernah punya. Ini Mas Didi nih bahaya ya. Jadi pernah punya Mercy TE. Pernah TE punya mesin TE. apa Mas dulu? Mesin 300. 24 valve. Oh, 24 valve, yang 300 E 24 tapi 24 valve ya. Iya. Aduh, luar biasa. Terus punya yang E30 2 pintunya? E30 2 pintu tapi nggak M3. Oh, yang biasa ya. Yang 325. 325. Berarti 6 silinder ya itu ya? 6 silinder, 2500 cc. E30 sih top lah Gitu. itu ya. Selain itu Mas ada 2 pintu lagi yang kira-kira kalau Wonder Strikan masuk nggak? Wonder Strikan masuk sih. Cuman memang nyari barang yang bagusnya agak susah sekarang. Iya betul ya, PR ya. Terutama itu kayak PR. door trim gitu ya. Terus Dan dia kalau tadi Honda itu biasanya kalau kita bangun Iya. semuanya dicopotin interior, Oke. kita kasihin ini double tape, dodol-dodol itu supaya nggak geter pada saat nanti. Oh gitu. Nah ini menarik banget. Sebenarnya kalau kita ngomong di Indonesia tuh kan sebenarnya kalau di luar negeri kan sebenarnya kayak nama Datsun tuh kan melegenda ya. Yeah. Cuman kan hilang terus ya datang lagi yang baru Datang ini. lagi. Cuman maksudnya kalau di Indonesia sendiri sebenarnya teman-teman Datsun entusias Mas gimana? Maksud saya kan harusnya kan Datsun kotak harusnya bagus dong. Terus Triple S Iya. kan harusnya bagus kan. Tapi maksudnya kalau di Indonesia mungkin tanda kutip lah kalah, kalau saya bilang kalah Populer sama- aja sih, sebenarnya kalah sebenarnya. populer ya. Nah, itu Sebenarnya gimana kalau kalau ngadepin mobil kayak gitu untuk mobil Datsun gimana? Kalau dari kita sebagai entusias retro juga ngelihat kan Datsun kotak. Iya, top Baik banget itu kan. 510 Iya. atau PGY-nya. Iya, betul. PGY kode berapa tuh 310. kodenya? Oh, 310, 310. ya. Itu kan juga dari zaman dulu juga karena Legend. bentuknya yang kotak tadi Iya, itu kan. iya. Itu juga legend dan anak-anak mungkin Datsun Club juga banyak ya, komunitas Datsun Iya, juga betul, banyak. betul, Kalau kita lagi acara retromantik atau acara gitu ya, Kumpul-kumpul acara lah kumpul pokoknya. retro gitu ya, Aha. itu sering papasan kalau kita sama-sama di tol. Oh, Kebut-kebutan juga kebut-kebutan kadang juga, gitu. karena mereka juga mobil kencang juga Kenceng kan. juga dan rata-rata mereka kalau kita Toyota gantinya kan 4AG. Iya. 4AG 20, 4AG. Kalau mereka SR20. SR20. SR20 DET. Ada yang turbo, ada yang non turbo. ada yang non-turbo ya. Sama, kita juga Oke, gitu oke. kan. Nah, itu Oh. inilah sekelas lah Kan sebenarnya. sekelas pada masanya sebenarnya ya. Nah, kalau Mas Yogi, ini kan sebenarnya kalau kita pisahkan 90-80 kan sebenarnya ya bagi dua negara lah ya. Iya. Ada Jepang sama Eropa lah Iya. gitu kan. Nah, kalau untuk mobil-mobil Eropa sendiri sebenarnya yang ikonik tuh apa aja sih? Soalnya kan nggak semua main di sini gitu Iya, kan. Tadi saya sempat nyebutin VW Golf MK1 Iya, gitu kan. MK1. Itu walaupun kalau kata Wikipedia kan salah satu produk VW yang sangat berhasil di Paling Amerika sukses, kan, ya. sukses gitu kan. Tapi di Indonesia kayaknya susah yang bener apa gimana gitu. Bisa cerita nggak kalau Eropa Mas kalau yang retro 90-an ya? Kalau buat mobil Eropa sih 90 itu mainnya yang dicari Sibo ya, karena Iya. waktu itu Sibo baru masuk. Betul. Jadi buat kaum anak-anak muda yang waktu itu the have ya Iya. pakainya Sibo sama Atau E36 lah ya. 190 Ya, ada 190 betul. E36. E36 ya. E36 BMW, ya. M40 ya Iya. kan kayak gitu BMW. Karena memang pada eranya Sibo itu keluar kan di tahun 94 sebenarnya. 94 betul, Iya, betul. 94 pertama kali Iya. gitu. Esprit habis itu ada. Esprit. Esprit, Ah, betul. Zaman dulu banget ya. Tapi digas nggak lari. Gak lari. Nah, itu aneh juga tuh ya mobilnya. Karena 1500 Om. Iya betul ya. Karena Gitu. ya mungkin spek di sini aja Iya, kali Spek ya. di sini ya mungkin kalau harusnya mah kalau sehat deh sehat aja ya. Sebetulnya harusnya. mampu mesin itu Iya sebenarnya betul pasti. betul. Nah kalau ini kan tadi ternyata Black Bells nih Om Didi ini juga miara satu mobil yang mirip lah. Kalau dia benerannya gue palsunya gitu. Dia punya 244 turbo juga. Nah kalau Volvo tuh gimana Mas? Kita bisa bicara Volvo yang 90-an ke belakang Ya. gitu. Bisa cerita nggak? Karena Mas Didi kan punya 244 turbo ya? Iya, 244 turbo. Itu asli turbo lagi ya segala Asli macam turbo. gitu. Itu bisa cerita nggak Mas gimana kalau Volvo? Kalau Volvo sih sebenarnya diracunin sama temen ada nih maniak
Yang dia itu nggak bisa nyenyak tidur kalau di rumahnya di berangkasnya nggak punya BPKB Volvo. Oh gitu. Jadi dia ngeracunin terus tuh pakai Volvo dong segala macam. Biar ada teman-teman kecebur lah gitu ya. Teman-teman kecebur kan sama-sama. Oke. Dan dari semua Volvo yang serak itu satu era juga ya seri 2. Si tank Kalau gitu menurut saya pribadi gitu ya. bentuknya kayak tank gitu Kayak tank, kuat. kotak gitu Iya, ya. Terus juga kayaknya apa ya, nggak lekang dimakan waktu kan tuh model. Betul. Basic banget, bentuknya basic. Basic banget tapi seru. Dan ternyata pas dinaik, akhirnya dulu cebur beli. Oke. Sebelum turbo beli waktu itu. Oke. Beli, kita hunting sama-sama tuh, liatin keliling-keliling cari, dapat satu, kita cobain. Oke. Ternyata tuh mobil enak. Oke. Fun to drive gitu Iya, sebenarnya. betul. Itu mobil tuh fun to drive gitu. Iya. Nggak kebayang gitu kan ya. Iya. Naik ininya, handlingnya juga enak gitu kan. Betul. Udah dari situ lama-lama terus waktu itu pas lagi ini kita coba cari lagi yang lain gitu kan. Iya. Kita lepas sampai dapat yang turbo ini. Oh gitu. Dan ini benar-benar turbo. Pas kita dapat juga ya kondisinya bagus. Iya. Dan yang istimewanya mobil ini full body kit. Nah itu yang gue lihat tuh pas di IG jebret. Wah gawat nih. Dan original body kitnya. Original nih. Ini Iya. mau bahaya. Nah nih itu gua dia bilang. memang pas Mantap dari ya. situ juga ngeliat kayaknya. Dan kita di forum-forum grup FB internasional di luar gitu juga kayaknya hampir lihat fotonya nggak ada yang pakai Betul. body kit. Susah Dan ketika banget itu nyarinya. ada body kit ya appreciate banget lah mereka Iya, juga ya. dan ternyata memang jarang body kit itu. Oke, luar Dari biasa. situ. Nah, Mas Bengki, mau nanya dong soal mobil yang dibawa. Nih Black Pels nih gawat juga nih, Mas Bengki yang tengah nih. Tiba-tiba, Mas aku udah di depan ya segala macam pas lihat, oh satu Innova Mas. Wih, mobil apaan tuh gue ulang itu kayak 92 yang build up ya? Ya, itu. Bisa cerita nggak itu dapatnya gimana, semua segala macam itu gimana tuh? Ya, jadi menyambung cerita tadi, Oke. DX saya udah Oh, jadi berkaitan sama DX dijual nih sebenarnya. iya, DX dijual. Cari kelonan. Nah, iya kan saya Cari bingung. kelonan. Waktu itu ada 3 pilihan saya. Oke. Satu Twin Cam GTI kalau menurut Om Didi tadi, Oke. Twin Cam GTI, TX3, TX3 Ford ya? TX3 Ford, Itu cakep juga tuh ya. cakep. Bagus itu. Iya, itu idola pada zamannya Petinggi. itu. Itu anak petinggi juga yang punya zaman dulu. Hormat. Iya, zaman dulu masih petinggi nih. Iya. Sama satu lagi yang sama-sama Mas Boy, Forza 2 Amenity. Swift. Ya, Amenity 2 pintu ya. Amenity 2 pintu. Tapi setelah kesana kemari Putusan jatuh di mana? keputusan akhirnya karena TX3 itu sampai ke Bali segala macam Susah kan ada tuh, barangnya. susah Ya banget. barangnya juga dulu jarang. Nah, Nyari itu sekarang dia. lagi. Dapat juga ya gitu-gitu aja Iya. kondisinya ya. PR kebanyakan. Dan kebanyakan itu mobil kenceng. Mobil kenceng. Pada saatnya itu pasti dipakai kebut-kebutan. Penting lah. Iya. Oke terus. Akhirnya saya 3 bulan waktu itu malang melintang ke sana cari GTI. Nggak dapet. Oke. Karena saya kalau cari mobil kan memang yang strukturnya benar, Iya, nggak iya. pernah Kempling ini. ya, Iya. iya kan? Bonetnya nggak Nah, pernah semuanya. Iya. gitu ya, oke. Begitu saya buka ke mesin, keriting depannya. Wah ini udah pernah nyusruk nih, Iya. nyusruk 3 bulan. Akhirnya saya Frustasi juga ya. frustasi. Ini mau apa? Ya kan? Duit keburu habis. Untungnya tadi udah habis. Bini ngajak jalan-jalan dulu. gitu ya. Nah terus seiring berjalannya waktu, Iya. ada request dari bini. Lo kalau beli mobil kayak gitu, cari yang Matic. Pokoknya gue maunya nanti Matic, gue mau pakai juga. Supaya Menteri Keuangan bisa Nah, menikmati gitu iya. ya. Bukan oke. karena dia Lebih lancar keputusan. dia udah ngerasain duduk di Recaro sama jok Avanza ya kan. Oke. Itu beda. Oke dia bilang, pokoknya itu gitu. Jadi memang di Avanza saya sendiri ini sekarang lagi saya pasang Recaro juga. Oh, jadi lebih kawin sama Recaro lah gitu ya? Oh, iya. Wih, barang bagus nih, bahaya nih. Nah, Oke. terus akhirnya saya udah bingung. Ini mobil-mobil kencang semua nggak ada yang sesuai dengan saya. Oke. Saya dapat tawaran waktu itu sama adalah salah satu pakar retro juga sebenarnya waktu itu ya. Oke. Om Bengki, ini ada nih dijual, Oke. tapi bukan GTI. Saya langsung, waduh, bukan Masa gak GTI ya? Iya. Kurang gitu ya? Bukan, era Nggak injection masa karburator kan gitu. Iya. Gitu akhirnya saya bilang, loh Mas, ini twin cam tapi injection. Loh kok bisa Mas? Ya udah kita lihat. Saya lihat akhirnya ada Cinere. Oke. Terus dia bilang, Mas ini build up. Gitu dia bilang, build up. KI 92 yang build up. AI 92 build up. Iya, saya cek semua dokumennya. Oke. Ini bekas Valid dari ya? valid. Dia bekas dari
CD12. Saya masih ingat CD1247 itunya, nomor-nomornya. Oke. Yang make siapa? Udah, saya terus ngomong sama teman saya. Namanya Mas Boy. Oh, sama dong ya. Sama Mas Boy. Oke. Ini tolong dilihat dong strukturnya gimana. Tapi kalau dari yang nawarin, ini bukan nih Mas. Ini bodinya lempeng dan karat nggak ada. Sementara kalau saya lihat GTI itu kan dia rawan di pilar A gitu kan, dia rawan terus di pintu saya cek nggak ada. Karena build gitu. up. Karena build up mungkin ya. Mungkin. Beda plat. Habis itu dan itu depannya udah USDM, lampunya udah masuk. Lampunya udah yang karena dari Amerika gitu ya. Iya. Yang pakai frame ke dalam itu ya? Iya. Oke. Sebenarnya saya kalau beli GTI, itu semua saya udah pikirin. Saya beli GTI, lampunya saya rubah, bempernya saya rubah, belakang saya rubah. Ya kayak gini tampangnya ya. Kayak gini tampangnya. Ini saya udah dapat. Udah dapat langsung begini lagi ya? Langsung dapat begini. Matic pula. Ini Matic. Matic pula ya. Iya, injection Matic. Udah, akhirnya saya beli itu 50. Oh. Waktu itu. Masih kembali dong ya? Masih ya kan. Cuman 3 bulan nunggu ya habis itu. Itu saya beli waktu itu udah pakai Recaro. Oh, belinya udah pakai Recaro. Di dalam situ ada Recaro-nya. Iya, Recaro jaring. Recaro jaring. Oke. Limans yang hitam terus ada ininya Limans itu gitu. Udah akhir. Tapi menurut saya nggak sesuai. Kita kan anak-anak retro ya kan. Lihat itu pakai pelek 17. Peleknya lumayan sih SSR. Dandanan gaul anak modern muda. lah, Modern. Lebih baru lah sebenarnya. Iya, gitu ya. nah, saya cuma mikir. Kan kalau saya sih ngerenin mobil itu pakemnya kemana? Kalau saya ya pada masanya gitu. Iya, masa Melawai, lintas Melawai ya kan. Anak lama beneran ya. Oke. Lintas Melawai atau Patiunus 90-an. 90-an, oke. Saya tuh lagi mikir nih mobil mau gua apain ya? Udah pakai 17. Yang jelas pertama kali peleknya saya lepas dulu. Oke. Untung lagi tuh ya. Hah? Enggak Cuan juga. Itu BEP. Oh, BEP. Yang penting gak rugi ya. Oke. Saya cari itu Alpina, Borbet, Atef, sama Harji. Sampai sekarang saya masih cari Harji. Harji 17 mah, setengah modar. Oh, kalau Ronald. Ya Ronald punya. Akhirnya saya dapat Borbet. Oke. Lama tuh 6 bulan. Saya pasang Borbet, saya ratain. Terus saya pas main ke rumah teman saya ngelihat ada Recaro berserakan nganggur. Wah, berserakan lagi ya. Berarti bandar tuh. Nah, bandar. Disapuin. Iya. Selebgram juga ini sebenarnya. Oke. Dan saya lihat Recaro ini tadinya ada di Celica TA22-nya dia. Oke. Loh, saya tanya, ini nganggur. Jok, kenapa di ini? Oh, mau gue jual. Waduh, lo jual? Iya. Udah, gue ambil aja. Ah, serius tuh kan udah ada Recaro, udah. Akhirnya saya ambil. Oke. Saya ambil. Ya harga persaudaraan sih sebenarnya. Oke, siap. Masih untung ya tadi masih ada lebihnya lagi. Oke. Investasinya. Iya, akhirnya saya, nah itu Recaro yang bawaan mobil saya turunin, saya sekarang pakai Recaro elektrik. Iya. 2 digit jaring. Recaro sesuai dengan ininya. Elektrik pada masanya itu ya. Ya, pada masanya. Beli berapa Recaro-nya? Beli masih murah waktu itu. Berapa murahnya itu berapa? 15. Oh, 15. Sekarang 25 lebih kali ya. Recaro elektrik itu sekarang di atas gocap. Di atas gocap. Oh, berarti cuannya lebih bagus, lebih jual mobil. Aduh, jadi bahayanya. makin tua makin langka, makin gitu ya, makin 2 minggu setelah itu saya ada, Mas, itu Recaro-nya saya bayarin lagi gimana gitu. Ada teman gitu. Berapa? 25. Waduh. Enggak deh kalau 25 aja bilang. Bukan apa-apa. Kalau saya lepas saya mau beli lagi enggak dapat kan saya kan. Udah makanya sampai sekarang di atas gocap. Gitu ya. Recaro elektrik. Iya. Semahal itu ya. Gila ya.
Apalagi kalau masih original Ya. trimnya ya. Ya pastilah Waduh, itu udah lebih mahal lagi. Yang biasa aja itu sekarang udah kena di 11 sampai 15. Ya Yang betul, biasa 11 sampai 11 betul. Iya. Tergantung kondisi lah, tergantung Iya. kondisi, benar. Ada sih teman di Haji Nawi jualan begituan. Boleh nggak pesan? Komisi. Tapi ini nggak bahaya buat bini-bini, nggak bahaya. Ntar 11 apa sih? 11 juta tuh ini. Mas Didi, kalau dari sepanjang Mas main retro sama 90-an ya, itu mobil yang menurut Mas salah satu yang ikonik dari koleksi Mas Didi apa, Mas? Sebelah gini. Yang sekarang dipegang sih ya. Itu sebetulnya yang kalau untuk retronya nih itu cita-cita kita dari kecil. Oke, apa tuh, Mas? T71 tadi. Wih, T71 jadi Mas Didi punya T71 GT. Wah, hormat. Siap. Alhamdulillah gitu maksudnya yang kita kepengen dari kecil gitu yang ngeliat dulu emang jadi berarti gini. Kalau ngeliat DX polnya ya ini gitu. Iya. Alhamdulillah dapat. Gitu. Kondisinya bagus lah. bagus ya. Alhamdulillah. Perfect ya. Oke. Value berapa tuh Mas kalau sekarang tuh? Value berapa? Jangan ngomong belinya ntar ketahuan cuannya. Sekarang kalau ceritanya lah value berapa sih sekarang? Kalau sekarang sih memang pasarannya kan pasti gelap ya. Iya. Cuman memang pernah ada pernah gitu, ya. Terus kan pernah ditanya gitu kan ya berapa gitu. Nggak pengen dijual sih memang. Oke. Tapi kalau misalnya pengen dijual berapa gitu kan. Iya. Gak apa-apa. Ya siap-siap sebutkan nomor telepon saya. Entar langsung jangan ngomongin harga berapa lo. Berapa buka ya gua transfer gitu lagi, Mas. Jangan nantangin nih, Mas. Ngeri soalnya gitu kan. Soalnya ya. gini kan. Ini mobil yang saya dapat gitu ya. Kondisinya itu masih seperti kayak dulu dia dari di luar. Pada saat keluar kayaknya waktu dari showroomnya keluar tuh begini. Cuman mungkin bodinya catnya udah nggak kayak dulu, lebih bagus gitu pastilah. ya. Tapi optionnya masih nempel semua. Oh, jadi full optional nih. Full option. TRD. Jadi jeroan TRD, gearboxnya close TRD, LS TRD. Gitu ya. Terus joknya juga Recaro bawaan mobilnya. Oke. Kayak gitu. Terus audionya juga full. Zaman dulu Pioneer kan paling top ya. Ya betul. Di Jepang ya. Dia itu yang top of the line-nya nempel semua. Sampai sekarang masih nempel dan masih fungsi. Luar biasa. Jadi pas ditanya mau dijual nggak, kita nggak pingin jual terus. Pokoknya itu batu akik lah, itu batu akik ya. Mesin 2 TGU yang ini, bukan 2 TG injeksi. Masih fungsi juga. 2 TG injeksi. Jadi mobil itu tahun 80 gitu ya. Tapi itu udah injeksi. Injeksi awal lah ya, generasi awal. Injeksi generasi awal. Dan kondisinya masih sangat layak pakai gitu ya. Masih sangat layak pakai. Gitu. Nah, Mas, gue mau nanya nih. Jadi kan kalau misalnya ada lah teman waktu itu di Bintaro, dia lagi musim-musim hype-hype-nya DX. Dia beli DX tuh udah jadi nggak bangun. Dia udah jadi. Dia bangunnya full ori. DX yang biasanya bukan DX. Dia DX Plus. DX Plus 83 Plus ya. Bumper karet ya. Bumper karet terus yang lampunya kotak ya. DX Plus segala macam. Dia beli tuh menurut gua mahal. Ya hampir 3 digit lah. Hampir 3 digit. Tapi benar-benar di build-nya orisinil gitu kan. Udah kan. Pakai nih. Jujur nih saya pakai karena saya tidak punya pengalaman pakai DX zaman dulunya gitu kan. Jadi pas pakai gimana boy, enak. Ya mood gua sih maaf ya, mood gua ya mobil Jepang gitu. Ya gini aja rasanya. Enggak boy, ini segala macam. Dia berusaha meyakinkan gua karena karena dia udah ngeluarin duit mahal gitu kan. Terus gue bilang, ya tapi mobil lu sih keren. Kalau masalah keren. Cuman kalau lu gue suruh ngerasain, gue masih milih M10 gue kemana-mana. Benar. Nah kan pada akhirnya gitu kan. Nah cuman gue suka ngerasa kadang-kadang mungkin emang udah genetiknya ya. Jadi emang kalau mobil Eropa itu ketika jangan kita ngomong original, kita ceperin aja masih empuk. Betul Mas ya? Betul. Nah kalau maksudnya gini, tadi DX-nya masih 2 pintu itu, T71 ya. Itu dibanding yang 4 pintunya gitu kan. Itu rasanya bedanya gimana, Mas? Begini kah apa berapa gitu? Jauh sih bedanya. Kan kebetulan juga pas saya dapet dia udah pakai coilover. Oh. Gitu. Dapat coilover ya? Dapat coilovernya. Cakep banget. Jadi pas kalau dibandingin sama DX yang 4 pintu biasa gitu. Oke. Lumayan jauh sih bedanya. Ini mantep banget gitu ya. Terus juga
ya tadi stabil, mantap, terus juga mapak gitu. Mapak gitu ya. Yang beda sih diliatin orang ya Mas sebenarnya Mas. Iya karena 2 pintu, bentuknya kan, juga di perempatan diliatin, lewat diliatin gitu kan. Yang dibegal aja ya. Nah Mas, ini kan kalau kita bermobil itu kan dekat sama berkomunitas biasanya. Iya. Kalau Mas-mas berdua ini bisa cerita nggak pengalaman berkomunitas apa? Walaupun tidak maksud membawa bendera komunitas ya, tapi apakah tergabung di komunitas apa? Bisa cerita nggak? Mas Bengki dulu deh. Sesepuh. Kita sih sebenarnya awalnya sama kita. Sama, oke. Sama dalam satu komunitas dulu namanya Retro Sensual. Retro sensual. Kan ketahuan dong WhatsApp grupnya isinya apa aja. Gila nih, AL Mas ini ya bos. Retro sensual udah Retro ketahuan. sensual. Oke, terus? Terus seiring berjalannya waktu biasa kan, mungkin ada tambah banyak manusianya, orang yang tambah banyak, ada yang enggak ini segala macam, akhirnya dan vakum kan. Oke. Lama-lama vakum, bikin baru, Oke. kepecah. Oke. Nah itu ada yang BTR, BTR itu apa? Bocah Touring Retro. Oke, bocah touring retro. Ini sebenarnya bukan kepecah ya maksudnya. kepecah. Karena BTR ini itu dia Senangnya touring. teman-teman senangnya touring jarak jauh. Jalan-jalan ya pokoknya. Jalan-jalan. Kita paling jauh ke Bali itu pakai mobil-mobil itu bocah gitu. Jadi touring memang retro. rutenya nyari jalan touring keluar kota. Oke. Kalau kita senangnya nongkrong. Kalau yang untuk dalam kota, nah beliau nih. Oh, anak nongkrong lah ya. Anak nongkrong Oh, nih. anak main. Nongkrong Oke. ke disco. Daun. Jadi Disco mana gaul. ini apa? Tanamur. Bion. Oh, Bion. Udah baru dia. Oke, terus. Nah itu jadi yang nongkrong gitu kan. Nah, sekarang akhirnya lama-lama ada yang udah nggak main, ada yang masih main, vakum. Oke. Nah kita akhirnya sekarang Apa namanya? ada carport. Kita juga di carport juga. Saya di BTR juga. Oke. Karena saya juga Bikin lah apa? Dia pernah ikut touring nih. divisi baru lah, bikin divisi baru lah ibaratnya gitu ya. Segmen baru. Namanya carport. Singkatan apa itu carport? Enggak. Singkatan juga. singkatan Apa singkatannya, Mas? Kita Kaula Retro Portugal. Kaula. Kaula Retro Portugal. Kaula. Kalau zaman dulu kan di Prambors Kaula Muda. kan, Kaula Muda. tahun 80. Wadia Bala. Ya. Wadia Bala Prambors Iya, ya kan. iya, Nah, iya, iya, ini iya. Kaula Retro Portugal. Gila nih. Nah, ini Black penggawanya. Bears pada ngacung semua ngerti kagak lo? Nah ini punggawanya nih punggawa. Oke, berarti Kaula Muda Portugal. Kaula Retro Portugal. Kaula Retro Portugal. Mudanya coret. Oke, kan udah ini Karena lah ya. udah gaek semua Udah gaek gitu. semua. Udah gadun semua gadun. Nah, Portugal apa ini? Jadi singkatan dalam Portugal singkatan. Portugal singkatan juga. Dia sebetulnya ngefans sama Cristiano Ronaldo. Oke, siap. Ini Portugal singkatan ya? Iya. Oke, Portugal singkatannya apa nih? Persatuan Orang Tua Ugal-ugalan. Asik. Persatuan Orang Tua Ugal-ugalan. Iya. Jadi sebenarnya carport ini terbentuk itu karena waktu itu sebelum ada grup otomotif 90 tuh. Sekarang kan Iya, ada iya. di Facebook itu Iya. kita suka foto di LM. Lintas Melawe kan. Oke, Nah, kita waktu itu sering nongkrong gitu kan. Ini terus foto yuk ke sana. Orang yang suka sering nongkrong. Jadi Iya. kita yang nongkrong-nongkrong aja akhirnya kita bentuk lagi deh yang nongkrong-nongkrong aja. Oke. Itu Jadi yang akhirnya itu, tapi orangnya itu lagi, ya kan? Oknumnya sama dia lagi. Oknumnya itu lagi. Karena senangnya nongkrong, bahas mobil, bahas barang-barang, Iya, hunting, rebut-rebutan sebetulnya ya. Iya. Oh gitu. Jadi apa ya namanya saling tukar ini aja informasi. Iya. Kayak saya waktu itu di mobil saya butuh antena Larsen. Oke. Zaman dulu kan. Iya, Larsen betul. Ada Carphone, ada Larsen. Iya. Carphone-nya udah ada, Larsen-nya saya nggak dapet. Oke. Saya cari, ada teman saya ini juga Uce namanya, dia ini. Nah itu Antusias juga lah gitu. iya. Cek, itu lo pakai Larsen? Iya. Nah itu gue beli aja deh. Wah jangan, nyarinya susah gitu. Tapi Oke. dari teman-teman yang suka nongkrong ini, Dapat info. di sana ada info. Saya cari. Ternyata ada. Akhirnya ada berapa? 3, saya beli semua gitu. Oh, buat Nah. cuan lagi aja nih. Iya. Nah ini nih. Yang Untung bikin Larsen. besar. Nah, Ya daripada nggak ada lagi ya. Oh iya. kalau antena Larsen infonya dikasih, tapi kalau nanya Recaro, diem. Dikit dulu buat kita. Dikit dulu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin nongkrong ya, sekarang carport atau BTR, teman-teman carport, teman-teman BTR itu kalau nongkrong di mana sih sekarang ini?
kita ada satu tempat kafe itu biasanya di Cipete. Cipete Raya. Cipete Raya. Itu Kafenya apa namanya? Namanya Cafe Tenong. Cafe Tenong. Itu setiap bulan apa? Rejeb apa? Setiap minggu. Oh, setiap hari Minggu. Kalau sebelum pandemi tiap hari. Tiap hari kita iya. Wih, anak nongkrong beneran ya. Oke. Jadi nongkrongnya itu sebenarnya kalau lah masa pandemi gini deh. Anggaplah seminggu sekali gitu. Ya, Ya, lebih hari apa, Mas? Biasanya. Ya hari Minggu. Sabtu Minggu tergantung ini ya. Iya, tergantung gimana pada bisa. Oke, Lebih sering kesana. di Minggu sih ya. Iya. Minggu jam Ya, cuman sebentar Mas, paling dari jam 10 sampai jam 10 malam. gila nih. Anak lama bener apa nongkrongnya. Oh gitu ya. Tapi di hari Padahal yang Minggu- dibahas itu Iya, aja iya. muter. Oh gitu ya. Tapi emang mau ngomongin apa lagi kan? Iya. Gitu ya. Kadang udah di situ bentar nyuci mobil dulu, nyuci yang sana nanti balik lagi ya kita nyuci itu lagi Nongkrong sampai lagi nanti gitu ya? Oh. sampai diusir Mas, Pak udah mau tutup. Last order. Oh gitu ya. Ya. Nah, kalau ngomongin anak mobil nih, kan tadi nongkrong ya. Ini kan anak mobil yang lama-lama nih kan, yang ini kalau bentuk nongkrongnya dulu zaman muda sama sekarang itu bentuk nongkrongnya beda nggak sih? Itu zaman muda, zaman kuliah kan anak mobil juga dong gitu kan. Sekarang udah, maksudnya zaman dulunya Zaman dulu pada kebut-kebutan. Oke. Yang sekarang nggak ada mungkin ya. Iya. Kebetulan di luar kota. Karena kalau malam udah ketuaan kita nongkrongnya. Mata juga udah siap. Minyak angin udah di bawah. Repot jadinya. gitu ya. Oke, tapi kalau bentuk nongkrongnya sebenarnya nggak beda lah ya. Kalau ngobrol sama gayanya sih nggak beda ya. Oke. Itu yang kadang-kadang saya tanya sebenarnya. Kalau Kita saya lihat terjebak bapak dalam saya- kapsul waktu Iya. memang ini kita nih. Saya Nggak bisa kan- move on kita terus terang. Saya kadang kalau ngeliat bapak saya dulu, umur saya nih saya kadang Udah pada udah nggak ini kita ngomong. kayaknya tua banget ya. Iya, kita Iya. ngomong kayaknya takut. Iya. Ini sementara kita umur saya klesotan, klesotan di trotoar, Cengengesan, ketawa-ketawa. iya. Nggak ada wibawanya sama sekali. Yang bos-bos teman kita yang bos-bos juga. Sampai kayak gitu. Ya kelakuannya sama Iya. aja. Sama aja ya. And itu di sini nggak ada kita kenal strata sosial atau segala. Oke, Enaknya oke. emang di situ. Itu sih. bagusnya situ ya. Nah, kalau misalnya gue pengen nanya, ini kan berarti kan anggaplah tahun 80-an dulu zaman-zaman Melawai, Iya. udah jadi nongkrong. Iya. Terus zaman Pati Unus nongkrong Nongkrong juga. juga. Terus sekarang udah zaman 2020 Covid ini kan nongkrong juga kan. Yang dulu nongkrong di Pati Unus sama di nongkrong di Melawai, itu sama gak sih orangnya sama nongkrong sekarang? Lucunya memang gini sih, banyak ditemukan yang tadinya ternyata satu SMA, ternyata tahu. Iya. Gitu. Oh, Dulu gitu. sebelumnya pernah nongkrong bareng tapi beda grup gitu misalnya. Oh gitu. Dulunya gitu. musuhan mungkin. Iya. Tapi ada juga memang dari teman kecil bareng. Oh. Jadi kayak waktu di LM waktu itu kan, kita parkir di sini Iya. ngeliat itu. Oh itu yang mobilnya itu dulu. Gitu. Iya. Oh gitu. Gitu. Padahal dulu alah belagu banget padahal. Iya. Padahal sirik aja kita enggak mobil gitu. Oh gitu ya. Terus beberapa emang teman SMA, teman SMP gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya itu ya ajang silaturahmi juga lah ya. Iya, benar. Ya dulu kita kalau yang ini kan dia pelaku nih, lintas Melawai. Udah usianya udah cukup umur waktu di lintas Melawai dia. Tua, Nah, kalau saya agak di bawah dia kan, Oke. yang nonton di pinggiran. Oke. Satu mobil rame-rame Gila gitu. ya. Gila lintas Melawai tahun berapa tuh? Lama banget ya. Nih, pelakunya nih. Lintas Melawai itu dari tahun 85 kayaknya. 85 ya? Sampai 88 akhir. Karena 89 udah mulai nggak ada. Pindah ya, udah pindah ya. Ya, udah mulai beda. Gitu. Itu lagunya si Denny Malik Jalan Sore itu ya. Nah, Iya, atau si apa almarhum Hari Mukti, Hari Mukti. lintas Melawai Iya. gitu. Oh. Filmnya Catatan Si Boy. Catatan Si Boy, ya. yang Oh, hit berarti sampai era-era itu lah ya. banyak, Iya, era-era itu. masih pakai celana begi kita Celana waktu begi itu. ya. Ini Jadi, digulung, digulung ya kan. ya. Kalau Iya. saya dulu tuh rutenya biasanya kan kalau lintas Melawai ditonton. Oke. Balap di mana? Parkir Timur ditonton. Oke. Habis itu pindah balap Sudirman juga ditonton. Oke. Terus pindah ke Asia Afrika ke Menteng dulu. Menteng oke. Chris Gallery depan Iya, tuh. betul Guys Gallery ya. Ya kan, sampai Iya, situ iya. terakhirnya di separator akhirnya sama aparat. Iya. Nggak bisa lagi kebut-kebutan. Oke. Nontonlah di Asia Afrika. Nah, kayaknya Asia Afrika agak lama sampai sekarang nih masih. Iya masih kayaknya. nih. Sekarang sih sebenarnya generasi lebih baru ada lagi bos. Namanya BSD Raceboard itu. Ah, yang mereka pada sama sebelumnya ada lagi tol. Ada. Oh, iya, Nah tol. betul. Jam 2 pagi atau jam Ya, berapa itu betul. mereka Itu tur. mobil kenceng beneran Ah, itu gitu. itu kena, Mobil kita kenceng juga pernah beneran. ngalamin juga tuh. Gitu ya. Sampai teman-teman yang mobilnya nggak terlalu super lah gitu Iya, ya iya. biasa gitu. Tapi oke lah ya. Oke lah. Yang penting anak mobil kan. Anak mobil. Cialah. Gak mau banget disebut anak mobil kan. Udah dong. Lu anak mobil cialah. SMA kerjanya ke bengkel, Iya. kuliah kerjanya ke bengkel, Kerja kerjanya ke bengkel, udah mau pensiun udah tua juga. masih ke bengkel aja kerjanya, sampai sekarang bikin bengkel. Nah, ngomong-ngomong bengkel, tadi Mas cerita baru bikin bengkel, Mas.
Baru bikin bengkel sama temen. Oh gitu, bengkel apa Mas? Bengkelnya sih kita modifikasi, restorasi, terus juga apa namanya ya servis rutin juga. Tapi memang butik bengkel, kita nggak open gitu, kita cuman by appointment. Oh, by order, by appointment gitu. Ini bengkel apa kok open BO Mas? Ini bengkel atau apa sih? Serunya di situ. Gitu ya? Karena kan kita terus terang gini kan, kita juga banyak rata-rata mobil hobi. Mobil itu barang kita tahu barang-barangnya mahal-mahal. Kalau kita terlalu open kita takutnya ada orang datang lah sekarang itu kita hindarin. Mutil lah apa. Mutil kita nggak tahu ya, walaupun kita ada CCTV tapi itu setelah kejadian kan juga nggak. Jadi kita jaga. Ya kita jadi lebih eksklusif dikit sih. Bengkelnya di mana, nama bengkelnya apa Mas? Bengkelnya di Jalan Marga Satwa Raya nomor 98. Oh, Marga Satwa Raya, oke. Itu daerah Pondok Labu lah, persis mau perempatan Pondok Labu. SMA 34 ya? Iya. Betul ya, dari situ ya? Oke, dekat turunan tanjak yang gitu ya? Namanya Tanjakan Mekah dia, pas di puncak Tanjakan Mekah. Insya Allah barokah nih. Gila ya. Beda emang kalau ngomong sama orang tua nih. Gitu. Jadi nama bengkelnya Fireworks Motorsport. Fireworks Motorsport ya. Itu juga ada filosofinya. Oh, apa tuh Mas? Jadi Fireworks itu kan kembang api. Oke ya. Nah, kita agak spesialnya di ignition. Jadi kita upgrade ignition system. Oh. Jadi fire it works. Oh. Nanti suruh cobain deh punya kita di AA, di BTR kan kita ke touring pakai namanya mobil AA gitu, DX. Itu semuanya standar, cuman kita upgrade pengapiannya aja. Langsung rasanya gimana gitu ya? Ya mentok lah speedometer. Wih. Iya. Wih, cakep ini. Gitu. Berarti tua-tua juga kakinya pada berat-berat. Oh, iya. Kakinya jahat, jahat ya. Makanya tadi Portugal. Nah, Mas Begi, ini kalau misalnya kan sekarang udah punya KE92 ya? AE92 yang apa? Yang build up segala macam. Tadi sih sempat ngintip, emang bahaya lah itu mobil udah segala macam gitu kan. Nah, ada nggak sih TO berikutnya, target operasi berikutnya apa yang pengen? Pasti ada di pocket listnya banyak deh. Ya, saya sih pengennya kalau ini next ini 2 pintu lah. 2 pintu ya, pengennya. Entah AE92. Alhamdulillah udah lewat. AE92 yang 2 pintu, atau yang wagon. Saya memang sempat waktu itu cari yang wagon tapi nggak ada yang. Lebih rare lagi tuh kayaknya. Iya. Ya. Lebih rare lagi ya. Rata-rata pasti bekas kedutaan. Iya. Gitu ya. Kalau itu udah jelas build up. Kalau mobil saya kan orang lihatnya biasa sepintas, aja. Orang tahu aja yang tahu aja gitu ya. Oke. Kalau Mas Didi gimana? Ada yang udah keren-keren nih Mas? 32 pintu udah pernah. TE udah pernah. Cuan lagi. Terus DX 2 pintu, TT71 udah pernah. Nih apa lagi? Bingung juga sih ya pinginnya ya. Kepinginnya sih tapi agak tua sebenarnya, cuman mobilnya juga jarang gitu kan ya. Apa tuh Mas kalau tahu? Pengennya sih SL320. SL320 oke, Mercy. Itu. Oke, tapi yang apa? Tahun tutup. Yang tutup. Enggak ya, yang agak baruan, eranya boxer. Oh. SL320 tuh W berapa ya? Ya. Yang mukanya lebar ya berarti ya? Iya, yang gitu ya. Oh, itu sih top ya. Kalau 320 berarti mesinnya sama dengan mesin sama mesinnya E320, Masterpiece lah ya. Masterpiece itu sama ya. 320 DWC itu berarti ya. Aduh, kalau di Mercy gitu ya. Ada yang lain? Mimpi apa gitu, atau Jepang yang pengen atau yang belum pernah punya? Jepang udah semua dia. Apa? Oh gitu ya. Itu dambaan kita. Ada di dia semua udah. Dan zaman waktu itu ada yang kayak dia. Jadi dia tuh mewakili ya. B500KH dulu. Kalau zaman dulu tuh ada tuh. Itu zaman nongkrong tuh. Zaman dulu itu. Zaman dulu. Gitu. Kalau boleh tahu T71 itu di Indonesia yang hidup lah ya. Itu berapa mobil sih Mas? Oh banyak sekarang. Mungkin anak-anak BTR berapa? Anak BTR ada 3 kadut. Oh, 4 dong sama kadut. Iya 4. Terus di tempatnya itu ada 20, 30? Nggak nyampe sih. 15 nggak nyampe sih. Belasan lah. 2 digit lah, belasan lah ya. 20. Oh gitu. Tapi kebetulan yang pakai injection Mas Didi doang. Ada juga yang injection kemarin warna biru ya. Iya. Tapi bukan teman kita sih ya. Bukan. Oh, ada orang lain lah. Ada orang lain biru. Teman saya kuliah juga sebenarnya. Teman-teman anak nongkrong. Ya pokoknya sebenarnya itu lagi. Anaknya itu juga sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi lucu juga ya. Jadi gara-gara mobil 80-an 90-an kita kayak time travel gitu ya. Iya. Teman nongkrong yang zaman dulu, yang dulunya kurus,
Berubah. Sekarang mungkin jadi udah ini yang dulunya ganteng Berubah lagi, ganteng lagi ya? jelek banget gitu ya. Atau yang dulunya jelek banget sekarang Jadi apa ganteng. jelek? Jadi ganteng karena mobilnya. Oh, gitu. Oh, ganteng mobilnya. Wih, nah itu dia tuh ya. Nah, kalau sebenarnya yang menarik itu gue pengen tahunya nih soal ngerawat nih, Mas. Ini kan sebenarnya kalau era-era itu kan berarti anggaplah dari karburator terus perpindahan kan ya. Semi injection atau jadi full injection gitu kan segala macam itu sebenarnya ada perlakuan khusus nggak kalau dari Mas Didi? Sebenarnya kalau mobil-mobil itu apa sih yang harus mobil-mobil itu sih intinya sebetulnya dipakai. Oke. Jadi minimum seminggu sekali itu muter gitu ya. Cuman memang kadang kendala waktu memang sih. Iya. Terus kalau sekarang nggak susah nih, hujan kan? Hujan, sayang gitu ya. Iya sayang mobil bersih udah kerudungin, udah ini gitu ya. Pakai ya itu tadi. Tapi kalau perawatan rutin sebenarnya sih sama mobil lain aja. Oh gitu. Gitu. Cuman jangan sering-sering dicuci ya. Jangan sering-sering dicuci karena udah berumur nanti dia masuk angin karatnya nongol. Gua Karatnya nongol ntar dia itu yang bahaya tuh kalau gitu mobil ya. itu kan. Itu Oke, aja. oke, Terus kalau itu rutin lah dipakai gitu. emang sebenarnya kalau mobil harus dipakai sih ya. Ya, karena ya listriknya ngalir gitu Ya, ya. Ibaratnya kan benar. pembuluh darahnya Bensin jadi juga. bensin juga nggak kerak-kerak Ya, nggak di kerak-kerak. salurannya kan Ya, gitu. ya, gitu. oke, Kalau yang oke, lainnya ya paling perawatan body, facial gitu ya, spa Iya, gitu. Spa gitu ya. Pedicure, pedicure gitu. Nah, tapi sekarang ini udah ketolong teknologi kan, coating itu kan sekali coating 2 tahun udah mengkilat Benar, terus. mengkilat terus ya. Kalau Ya, kita dulu nggak kan usah- kita tiap bulan poles. Iya. Tiap bulan poles. Betul. Sekarang ini dibantu teknologi. Ya. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin soal perawatan kan tadi dipakai semua segala macam. Kalau body itu sebenarnya selain poles ya, itu tadi misalnya emang kayak hujan itu lebih kepada takut karat atau takut kotor atau takut apa Mas kalau di hujan dipakai itu sebenarnya? Sebenarnya hujan sih kita malas nyucinya lagi. Gue pikir takut apa? Dan PR-nya juga tadi kalau misalnya kita udah selesai pulang, apalagi kalau udah sore malam kan, Iya. kita hindari cuci malam. Iya. Karena tadi masuk angin, karatnya nongol takutnya. Oh gitu. Apalagi kan beberapa mobil itu di era-era sebelumnya itu belum galvanis. Yang Iya, sekarang iya, lah iya. belum anti karat yang di Iya. Yang luar biasa yang lah, sekarang dengan udah treatmentnya canggih ya. lah. Masih konvensional gitu ya. Nah, Iya, itu iya. yang kita hindarin tadi. Malam itu kita cuci. Heeh. Atau mendingan kita berkorban ini dulu, besoknya baru pas cerah Gitu. cuci. Soalnya beauty is pain ya. Beauty. Oke, ya. Ternyata benar juga ya di mobil gitu juga. Iya benar. Gue sih kan kita kan kalau mikir kan cewek gitu kan demi cantik kan pakai high heel gitu. Kita coba pakai high 10 menit ya. Keram langsung kan berarti beauty Nyerah. is pain lah. Kita Nyerah. mobil juga gitu kan. Sama. Wah, gosok apa detailing segala macam. Jadi ya. mudah-mudahan kaum hawa bisa mengerti ya. Cialah. Beauty pain tadi. Tadi ya. Cakep banget. Ini ngobrolnya nih seru banget nih Mas. Thank you banget udah datang. Nah, ngomong-ngomong tadi IG-nya Mas Didi apa? Didi 606DD itu tadi. Didi 60 Didi 606DD. Itu Instagram. Instagram ya. Kalau Facebook Mas? Facebooknya ada Haryadi Nugroho. Haryadi Nugroho. Iya. Oke, tadi kalau Fireworks? Fireworks itu adanya di Instagramnya Fireworks Motorsport 2000. Fireworks Motor 2000 ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Bengki YouTuber IG-nya, nih. Facebooknya apa nih? Yang bener mah jangan fake, jangan fake account. Yang Itu bahaya kalau itu. Itu private om kalau Oh, itu. iya, siap. Apa nih kalau IG sama Facebooknya? Saya IG sama Facebook sama Bambang_NS. Bambar_NS ya. Iya. Wede. Nah, terus tadi saya dengar Retro punya channel apa tadi? YouTube apa sih? Iya. Apa itu channel YouTube? Kita mengulas mobil-mobil retro Oke. yang hits pada Oke. zamannya. Pada zamannya. Oke. Build up lebih diutamakan kan gitu. Oke. Jadi misalnya kayak kemarin tuh saya udah mobilnya Om Didi, Ya. namanya Retrovision. Oh, nama channelnya di YouTube-nya Retrovision. 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 Oke. Gitu. Jadi mobilnya Om Didi, terus ada TX3-nya, Oke. punyanya Om Bobeng, terus Ya. ada satu DX SE itu kasta kayak GT itu build up. Tapi Oke. salonnya 4 Tapi salon. pintu Jadi di kalau- bawah GT ya jadi. Di bawah ya? GT. Oke. Kalau dilihat Hah? sama DX, tapi Oke. naikannya jauh beda. Karena saya udah nyoba mobil itu. Coba. Mesinnya apa itu mesinnya? Mesinnya dia 4 AG supercharge. Oh, 4 AG tapi supercharge version. Iya. Luar biasa ya. Iya, Waduh. itu ada di teman kita juga. Nah, itu ada di YouTube saya juga. Oke. Itu udah saya tayangin. Oke. Terus ada ya itulah. Pokoknya mobil-mobil, Jimny juga ada. Jimny tapi build up.
Matic, asli Matic. Nah, Jimny juga kita belum diliput Jimny kita. Nah, iya. Oh, Jimny ya. Oh, Iya. Jimny juga ini satu hal yang beda juga. Mas Didi punya Jimny juga? Ada Jimny juga, Sierra. Oh, siap. Buat main off-road besok kan? Oh iya. Ini Mau kalau camping sih, kita kan? Jadi kalau gua lagi ngatur jadwal lah, Soalnya bentuk sama sepedahan Oh gitu. Gitu. Ya sepedahan diturunin dulu. Oke, siap bos. Mas Didi, Mas Begi. Siap. Thank you banget waktunya Sama-sama. nih. Udah datang di Black Talks episode 10. Seneng banget akhirnya ketemu juga nih juragan-juragan lintas melawai sama Pak Yunus. Gila loh. Ini udah barang jarang nih, men. Masuk kategori antik. Antik nih dia. 70 udah nggak diproduksi nih. Iya, penting sehat semua Mas ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya. Amin Kita ya. semua. Ini buat Black Belt semua, gimana hasilnya obrolannya ya? Buat Black Belt semua yang masih penasaran, mau nanya-nanya soal dunia retro, mobil 80-an, 90-an, boleh tulis di kolom komen. Ntar gua sundur nih kepada kabar 2. Jagoannya Pak Yunus sama lintas melawai nih. Di forward nih. Oke, nah terus jangan lupa juga buat like, subscribe dan share ya. Tentu dan pantengin juga terus channel YouTube kita Black Experience di channel di playlist kita di Black Talk tentunya. Oke, Black Belt semua, sampai ketemu di Black Talks episode berikutnya. Bye bye. See you.